Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya pulih stroke. Sahabat, sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat, yaitu Ibu Ratna Kusuma Dewi. Kusuma Dewi. Beliau adalah pelatih, Bu ya. Ya, saya sekretaris PKBSI, Perkumpulan Komunitas Bioenergi Power seluruh Indonesia, dan saya juga pelatih BEP. Sekarang pelatih BEP. Ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Sudah berapa kali kita janjian mau ketemu ya? Iya, ini belum waktu karena saya kan juga masih bekerja, saya juga melatih gitu. Jadi waktunya itu yang Ibu masih bekerja di mana? Saya di perusahaan swasta, konsultan aja. Konsultan, ya? Tapi saya udah pensiun dari perusahaan yang awal ya? Bukan, saya pensiun dari pegawai negeri. Oh, pegawai negeri. Iya, sudah pensiun, sudah cukup tua. Umur berapa sekarang, Bu? 66. Ya, berarti kita masih satu angkatan ya? Satu angkatan, 66 tahun, angkatan senioritas. Senioritas ya. Ibu Ratna ini kan sekarang sebagai pelatih dari Bioenergi Power. Iya. Jadi sahabat kita ingin tahu sebetulnya Bioenergi Power itu seperti apa. Kita ingin mendapatkan penjelasan dari Bu Ratna. Ibu bisa jelaskan, Ibu? Oke, terima Panjang kasih. lebar, Bu. Iya, panjang lebar. Ada batasan waktunya nggak nih? Nggak apa-apa. Jadi selamat sore pada sahabat stroker semuanya dimanapun berada. Terima kasih juga kepada Pak Komar yang telah mengundang saya untuk di sini. Saya akan menjelaskan apa sih itu olah napas, olah gerak bioenergi power. Mungkin kita kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya ingin mengenalkan dulu bahwa bioenergi power ini, olah napas, olah gerak bioenergi power diciptakan oleh anak bangsa. Beliau adalah dokter juga, namanya Bapak Hari Johari Angga. Mungkin Bapak kenal, kalau nggak salah dia banyak teman-teman di Unpad, kedokteran Unpad. Pernah dengar, Ibu? Ya, Bapak Hari Johari Angga, dia menciptakan bioenergy power ini. Dan beliau almarhum ini sudah mendaftarkan bioenergy power ini kepada Kemenkumham. Jadi ada hak cipta ya? Ada hak ciptanya, sudah terdaftar. Jadi yang terdaftarnya itu namanya jenisnya koreografernya, gerakannya. Gerakannya BEP itu sudah didaftarkan ke Kemenkumham, dan hak merek. Hak mereknya itu yang segitiga. Yang saya kalau pakai kaos itu ada segitiganya, itu adalah hak merek, sudah terdaftar di bioenergi di Kemenkumham. Karena itu walaupun beliau sudah tidak ada, ini tetap menjadi hak milik ahli waris. Ya, Bu Ratna, boleh tahu nggak kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Angga itu sampai terpikir diketemukan pola latihan seperti beliau ini? Itu banyak sekali mempelajari mengenai olah napas, termasuk yoga, termasuk segala macam. Sepertinya ini merupakan ramuan daripada beliau. Formulanya baru yang dia mulai dari napas dicampur dengan gerakan. Gerakannya itu tidak hanya gerakan menggesek, tapi juga tubuh kita, rangka tubuh kita bergerak. Karena itu disebutnya self healing method, penyembuhan diri sendiri. Dan perjuangan beliau itu sangat panjang sekali sampai menghasilkan hak ciptanya itu. Ya, jadi banyak yang dibantu oleh beliau, dan beliau itu juga, saya nggak tahu dokter ya, banyak bekerja sama juga dengan dokter. Tapi sekarang ini setelah beliau nggak ada, kita kembangkan berdasarkan amanah beliau. Jadi kita dalam proses juga penelitian, olah napas yang seperti apa, olah gerak yang seperti apa. Kebetulan Profesor Suhariningsih itu guru besar di Universitas Erlangga. Beliau melakukan penelitian ini. Jadi kita juga dalam proses penelitian, ternyata ini baik loh untuk semua yang sakit.
yang sehat melakukan BOP menjadi segar, yang sakit menjadi sembuh. Tapi ini bukan obat ya. Ya, ini bukan obat. Bukan obat. Tapi ini kan menggali energi ya. Menggali, meningkatkan energi di dalam tubuh kita. Itu jadi jangan sekali-sekali orang bilang, oh ini obat pasti sembuh. Enggak. Tapi kalau kita enggak latihan, enggak akan bisa itu. Justru daya tahannya di situ ya. Ya, daya tahan. Jadi kita menjadi fresh, seger. Jadi kalau kita beda dengan olahraga yang lain kita capek. Tapi kalau dengan BEP kita nggak capek. Tapi setelah BEP, Bapak dan Ibu mau ikut olahraga lainnya, monggo. Saya dulu waktu mahasiswa ya, ada senior saya mendoktrin saya, marah katanya, harta karun kita itu sesungguhnya ada di tubuh kita katanya, bukan di tempat lain, bukan di hutan atau di gunung, tubuh kita. Katanya. Bayangkan katanya, waktu itu dia gambarkan Maradona, Maradona pemain sepak bola dengan kakinya dia bisa menjadi miliarder. Waktu itu ya, pemain bulu tangkis menjadi gitu. Jadi kita harus angkat potensi yang di tubuh kita itu. Jadi kita menggali seperti itu, menggali potensi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kira-kira bioenergy power ini termasuk menggali energi ya, meningkatkan energi di dalam tubuh kita. Gitu ya, jadi memang nggak mudah, karena kalau Bapak mencoba nahan napas 30 hitungan, kalau nggak biasa ya ngap-ngap. Jadi itu kan harus memang orang yang punya kemauan, karena kan malas itu beda dengan capek ya. Tapi kadang-kadang orang menyamakan itu. Saya terlalu capek katanya, nggak bisa narik napas. Padahal males gitu ya. Nah itu jadi kalau bisa jangan males di usia kita nih. Saya juga udah usia lanjut, 66 tahun. Kalau mau dipakai males ya males ya. Tapi kan kita sehat itu lebih mahal. Ya, tapi Ibu fresh saya lihat. Jadi seperti orang 50 gitu. Aduh, terima kasih Pak Komar. Iya. Jadi bagaimana kalau saya pengen belajar BEP ini, Bu? Udah aja Bapak, kita bisa bantu belajar, lebih enak tatap muka. Saya melakukan ini dengan Zoom juga. Senin sama Selasa kami punya namanya Rumah Sehat Bioenergy Power PWRI Pertanian, karena saya alumni dari PWRI Pertanian. Jadi di Kementerian Pertanian itu ada Rumah Sehat BEP. Jadi adanya Selasa sampai Jumat, dan pesertanya lumayan juga, bisa sampai 30-35 orang. Gitu ya. Dan ada stroker, dan itu mungkin stroker yang memasukkan itu dari Yasroki juga. Yayasan Stroke Indonesia ada 5 dari Kudus. Ada Bu Katrin, Bu Mirna, Bu Evi, nah itu Pak Budi dari Sumatera Barat juga ada, itu 1 orang yang kena stroke masih muda itu. Saya memang pernah dulu nggak ikut sih, cuma dapat info saja. Ada gerakan pelatihan itu namanya Mahatma. Oh Mahatma, dia olah napas dan gerak gitu. Iya. Tapi Mahatma itu terlalu banyak gerakannya. Banyak gerakannya ini Bapak cukup duduk di kursi. Duduk di kursi dengan kalau rajin bisa 5 seri, 10 seri sampai 30 seri. Nah itu yang proses rajinnya itu yang susah. Saya yakin Bu dengan pernapasan ini, karena begini, dulu waktu saya pertama kali terkena stroke, itu kan jidat kepala itu kebasnya ekstrim. Nah kemudian ada yang mengajarkan itu olah pernapasan tanpa ilmu. Jadi tarik napas katanya, tahan di kepala, yang lama, kemudian buang melalui mulut pelan-pelan gitu. Dan itu ternyata signifikan, terjadi perubahan. Maka saya tertarik sekali dengan BEP ini, karena mungkin saya simpatisan pada strokers karena saya punya kakak ipar juga stroke. Jadi saya ingin sekali sisa hidup saya bisa membantu sahabat-sahabat strokers. Jadi memang stroke ini orang menganggap bahwa perlu pengobatan. Sebetulnya kalau pengalaman saya, sebetulnya kita mengolah tubuh kita saja. Obat juga boleh. Jadi jangan, kalau kami menyarankan tetap melakukan pengobatan secara medis, tapi dokter yang menentukan ini dikurangin porsinya, ini dikurangin porsinya. Nah ini ada para strokers namanya Mirna dari Blora atau itu ikut di saya udah setahun. Tapi saya nggak pernah tahu dia itu tadinya stroke.
Terus dia, Bu, saya udah ikut setahun, sekarang saya udah bisa menggerakkan tangan saya. Jadi tepat ya kalau misalnya stroker itu latihan BEP ya, karena karena di dalam BEP itu ada proses peregangan ya. Peregangan. Jadi kan kalau orang stroke itu ada spastis kan, kekakuan di otot-otot lengan, otot mananya aja yang dia kaku. Yang terkena ya. Nah, kalau kita melakukan BEP itu ada perenggangan, ada olah napas, ada gesek tergantung titik-titik akupunkturnya. Nah, ini mudah-mudahan lah bisa membantu mereka. Karena sambil kita narik napas, kemudian sambil kita gerakkan badan kita ya. Ya, bayangin aja kalau kita nundukin kepala 1 seri 5. Ya, 3 kali 6 kali 3 90 kali kita nundukin badan. Belum kita gesek-geseknya. Jadi secara teori logis sekali, sangat logis sekali. Jadi kita tuh gerakannya cuma 3 macam. Ya, gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Nah, gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Nah, nanti bisa dicontohin sama saya gerakannya seperti apa gitu. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Itu aja ya? Iya, diulang-ulang. Jadi makanya kita biasanya ada 6 pemandu, 1 pemandu 5. Kalau 3 kali 5, 15 kali 6, 90 kali kita gerakin tubuh kita. 90 kali kita menggesek perut kita. Dan digeseknya itu pada titik-titik akupunktur, tidak sembarangan gesek. Kita menggunakan sisi telapak tangan untuk ini sedang diteliti dengan Ibu Suhariningsih ini. Jadi kalau menurut pengalaman Bu Ratna bergaul dengan orang-orang stroke, ada nggak yang pernah menjalani ini kemudian terjadi perubahan signifikan? Ada, itu yang namanya Bu Mirna, bisa ditanya dari Blora atau Demak ya. Satu lagi Bu Katrin, ada juga di Yayasan Kresna. Bu Katrin ada di Blora. Ada di Yayasan Kresna itu juga. Bu Katrin itu ikut, Pak Budi dari Semarang, Bu Evi dari Semarang, terus dari Bujuk Probolinggo atau Pak Bu Yuni dari Probolinggo, terus dari Sumatera Barat. Ada Pak Iskandar dari Jogja. Nah, sekarang masuk itu Pak Kresnawan yang masuk. Kresnawan ya? Yang Kresnawan yang di Duren Sawit namanya. Duren Sawit atau Bekasi ya. Duren Sawit. Iya, Pak Kresnawan itu ikut, yang istrinya ahli gizi itu. Ya, kalau Pak Iskandar itu memang di sana di Jogja itu ada BEP untuk strokers. Nah, di situ ada Pak Jarwo namanya. Di sana dia mengembangkan, memang udah lama mereka mengembangkan. Saya pernah datang dan pernah ikut latihan. Iya, jadi itu kalau kenal Pak Jarwo di situ, Pak Iskandar, Pak Jarwo itu istrinya juga pelatih, istrinya Pak Iskandar. Kemarin hadir di lapangan Banteng sebagai pelatih, pemandu. Terus bagaimana kira-kira Ibu bisa menghimbau kepada teman-teman stroker ini supaya mulailah kita mengolah tubuh kita? Nah, ini himbauannya karena intinya sehat itu mahal. Lebih mahal lagi kalau kita sakit. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu motonya Kementerian Kesehatan kalau sekarang. Makanya kita ini sehat tanpa alat, tanpa obat. Artinya apa? Bukan kita tidak peduli dengan dokter, kita harus tetap berkonsultasi dengan dokter. Karena orang stroke itu harus minum obat, harus dikontrol oleh dokter. Tapi kalau kita pergi ke terapis mungkin 1 jam, 2 jam. Tapi kalau di rumah kan kita bisa melakukan mau pagi, mau sore itu bisa. Jadi itunya 30 seri, 30 seri pagi, 30 seri sore. Makanya saya selalu bilang jangan malas begitu bangun tempat tidur, turun olah napas dulu. Itu harus duduk, Bu ya? Duduk ya? Duduk ya? Bisa sila, bisa berdiri. Nggak bisa sambil tiduran, nggak bisa? Boleh kalau olah napas. Tapi kalau gerakannya kan nggak bisa kalau tidurannya. Jadi kalau Bapak mau tarik napas sambil tiduran telentang bisa. Dia tarik dari hidung, baru kita buka dari mulut ya. Seperti mengucap huruf A tapi nggak bersuara. Gitu. Jadi pada saat Bapak menarik, langsung kita kembungkan perutnya. Kita dikembungkan. Baru kita buka kempes. Gitu. Iya. Jadi kita dirasakan, itu dirasakan sekali. Ada manfaatnya. Kita berkeringat tanpa kita harus
gerak yang gitu-gitu, tapi ini low intensity, jadi dampaknya nggak terlalu berat seperti aerobik kayak gitu. Tapi kalau nanti setelah BEP Bapak mau jalan, Bapak mau naik sepeda statis, nggak apa-apa. Lebih sehat lagi. Lebih sehat lagi ya. Ini bagian dari holistik kan? Ya, itu holistik. Ya. Jadi holistik itu kan tidak hanya berobat di dokter, juga harus olahraga, juga harus mengembangkan ekonominya, memperbaiki mentalnya. Itu kan sesuatu makanan yang harus dijaga. Nomor satu harus makanan. Pikiran harus dijaga. Nah, jadi holistik. Intinya kita harus berpikir positif. Ya. Karena sakit itu karena pikiran kita. Ya, benar nggak Pak? Benar. Jadi saya sudah menemukan data dari semua orang yang saya tanyakan, yang saya podcast, bahwa orang stroke itu yang utama itu dari beban pikiran. Dari beban pikiran, dan walaupun kita bilang enggak, we never know that. Iya. Itu ada di bawah lapisan-lapisan yang keberapa. Jadi orang stroke itu dari beban pikiran dan terlalu capek. Ada saat yang bersamaan terlalu capek. Iya, ya benar, saya setuju itu, saya setuju. Karena kenapa saya melakukan hal ini, saya memang hati-hati sekali. Saya keturunannya jelek banget. Saya orang tua saya gula, ibu saya gula, bapak saya cancer. Jadi saya harus menjaga tubuh saya itu untuk supaya tidak terkena itu. Kan punya pengalaman itu. Iya, karena terus saya juga punya pengalaman kakak ipar stroke gitu. Guru yang paling bagus adalah pengalaman. Iya, betul. Jadi kita tidak harus mengalami. Nggak perlu mengalami, tapi saya menjadi empati terhadap para penderita stroke. Monggo, saya himbau untuk para stroker, saudara-saudara kita, untuklah kita menjaga tubuh kita, jangan sampai kena stroke kedua. Bu Ratna, saya kan diminta oleh Ketua Umum Yas Roki Pusat menjadi Ketua Yas Roki Cabang Bekasi. Bagaimana menurut Ibu kita kembangkan BEP ini di Bekasi? Sangat setuju sekali. Saya juga berusaha mengembangkan, tapi kan kita nggak bisa memaksa. Kita hanya bisa menghimbau. Karena itu saya saran kepada Pak Komar, ajaklah Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Karena saya juga sudah bicara dengan puskesmas di tempat saya tinggal. Karena kalau dialah ujung tombaknya, pasien masuk ke sana. Di mana di puskesmas itu ada pos bindu untuk orang lansia di situ. Nah, itu bagus sekali untuk orang lansia. Jadi stroke BEP ini, olah napas olah gerak ini bagus bagi lansia. Bagus bagi stroker. Bagus bagi penderita darah tinggi, karena dengan kita menarik napas itu otomatis kita akan mereda darah tinggi kita. Jadi itu sangat bagus, dengan olah napas itu bagus. Mengurangi stres. Mengurangi stres itu yang saya bilang tadi ya. Jadi faktor utama itu bisa kita solusi dengan BEP. Dengan BEP. Jadi mau apa aja boleh, itu kan pilihan menunya. BEP ada, Tera ada, silakan pilihannya yang mana. Tapi menurut saya itu gerakannya nggak terlalu complicated. Tidak terlalu complicated dan sederhana. Bisa dilakukan oleh anak muda, oleh lansia. Bisa sekali. Dan mungkin kita buat program perdana aja, Bu. Monggo. Di sini ya, di perdana kita himbau, nanti kita contohkan. Nanti kalau bisa kami daftarkan rumah sehat ini, dibikin rumah sehat. Baik, siap. Di Irida, rumah sehat Irida, BEP Irida misalnya kayak gitu. Nanti kita daftarkan. Nanti kita latih 10 orang, ini termasuk saya ya. Boleh aja nanti kalau ingin menjadi pelatih, kami daftarkan di BEPTC. Ya, karena itu memang sertifikatnya dikeluarkan oleh Bioenergy Power Training Center. Nah, karena kami yayasan itu kan ada yayasan BEP-nya juga. Gitu. Jadi, Ibu bisa menjelaskan nggak tentang struktur organisasi, kemudian cara berkembangnya? Oh ya, struktur organisasinya kami punya namanya Perkumpulan Komunitas Bioenergy Power Seluruh Indonesia. Oh, jadi ada seluruh Indonesia? Ya. Namanya disingkat jadi PKBSI. Ketuanya adalah Prof. Suhari Ningsih. Beliau adalah guru besar di Universitas Erlangga. Nah, di situ ada bidang-bidangnya. Saya kebetulan duduk sebagai sekretaris. Ada pembinanya itu adalah Pak
Agus Wijanarko dari pensiunan Sekjen Kementerian PU. Nah, juga ada Pak Sudarisman itu sebagai pengawas. Pengawas di situ. Nah, di situ kami di tingkat provinsi ada namanya PKPSI provinsi. Terus di kabupaten juga ada PKPSI cabang. Kabupaten mana, kabupaten mana, kabupaten mana. Ya, jadi di Jakarta namanya PKPSI Jabodetabek. Kalau di Bekasi udah ada? Belum ada. Belum ada. Mari kita bentuk di Bekasi untuk kita semangat, karena kalau tidak ada gitu kita nggak akan semangat. Kita menyemangati diri kita sendiri, nggak perlu orang lain disemangati. Karena kalau itu contoh. Jadi kita nggak euforia ya, tapi benar-benar mengajak mereka, mari yuk hidup sehat. Nggak mudah hidup sehat itu. Orang sekarang ini kan hidup dengan banyak problem lah. Banyak problem yang nggak kita bisa atasin. Tapi kalau dengan cara Bapak pagi lakukan ini 30 seri, 15 seri juga nggak apa-apa. Monggo nanti coba dirasakan oleh Pak Komar, Mbak Mila misalnya gitu, sehingga ini menjadi contoh. Nanti kita ajak untuk penelitian juga ke depannya. Oh, ini berapa stroker yang sembuh? Karena yang di Bogor itu namanya ada Wati Ratna juga, dia stroke karena itu apa? Diet, tapi nggak boleh disebutin diet sehingga dia kena stroke dan gula. Sekarang 11 obat, dia hanya sekarang tinggal minum 1 obat. Itu pun rekomendasi dokter, bukan rekomendasi setelah dia ikut BEP. Setelah ikut BEP. Jadi ini bukan promosi ya, tapi nyata. Kita coba lagi pula, ini kan promosi untuk kebaikan. Iya, promosi karena untuk kebaikan. Kita ingin sehat dan kita juga ingin orang lain sehat. Iya, itu yang saya. Dan kita memulainya dari yang alami. Iya, betul. Betul sekali. Apapun boleh, misalnya nanti mau ada cara yang lain berobat, boleh, tapi itu kan hanya berobat 1 kali. Kalau BEP kan rutin. Kita kalau berobat itu kan datang ke si A, berobat 1 kali, pulang. Dan ini bisa awet muda juga kayaknya. Awet muda. Jadi malu kita dibilang. Iya, baik Bu Ratna. Monggo kita Pak. Coba ya nanti. Insya Allah kita adakan yang perdana ini sebelum tanggal 20 kita coba. Monggo, itu mungkin saya kosong Kamis ya. Sabtu, Minggu ini juga agak kosong. Hari Minggu saya, Sabtu saya nggak bisa ya. Minggu saya kosong. Kamis, ini sekarang dari Kamis Pak. Ya? Minggu. Jadi, monggo, silakan. Kita agendakan Kamis atau Minggu ya. Ya, Kamis atau Minggu. Kalau bisa nanti pada waktu acara pelantikan sudah ada show-nya di situ. Beberapa orang yang bisa kita. Iya, nanti kita kasih contoh untuk nanti dia demo di saat pelantikan itu. Gitu. Karena itu juga mengajak orang, ini kita nggak mengajak orang untuk hura-hura loh, kita mengajak orang untuk hidup sehat. Nggak mudah ngajak orang untuk hidup sehat. Nggak mudah, harus penuh perjuangan. Iya, harus penuh perjuangan. Setuju saya itu. Oke, saya kira kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak Komarudin. Bincang kita dengan Bu Ratna. Ya. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Pak Komar. Sahabat, begitulah bincang-bincang kita dengan Bu Ratna, pelatih dari Bio Energy Power yang akan kita coba praktekkan di Bekasi. Terima kasih. Selamat berjumpa dengan program-program BEP berikutnya. Salam segitiga BEP. Jadi gini Pak, salam segitiga BEP. Sehat, kuat, bahagia. Yes. Terima kasih Pak Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.